Skema Arab Saudi bocor, wajib dimanfaatkan Shin Tae-yong demi kemenangan timnas Indonesia. Mental tak goyah, lawan Arab Saudi kemenangan jadi harga mati. Timnas Indonesia jadikan Arab Saudi pelampiasan, begini penjelasannya. Kevin Dix terpantau ikut latihan timnas Indonesia, Shin Tae-yong siap mainkan lawan Arab Saudi jadi harapanku saat ini. Nasib Shin Tae-yong ditentukan setelah laga lawan Arab Saudi, begini pernyataan tegas Erick Thohir kepada media. Sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya. Selamat menyaksikan. Skema Arab Saudi bocor, wajib dimanfaatkan Shin Tae-yong demi kemenangan timnas Indonesia. Arab Saudi langsung berlatih keras jelang melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa, 19 November 2024, di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad The Green Falcons sebelumnya bertandang ke Australia. Arab Saudi pun sudah tiba di Indonesia. Hervé Renard yang kini memegang kendali tim mengebut latihan agar bisa mengalahkan timnas Indonesia. Nah, skema latihan tersebut dibocorkan oleh media Arab Saudi. Mereka menyebutkan Renard melakukan berbagai cara untuk bisa menjebol gawang timnas Indonesia. Pelatih asal Prancis itu, Hervé Renard, melatih umpan silang dari luar kotak penalti, tembakan spekulasi ke arah gawang, dan menyerang lewat sayap, tulis Ar-Riyadiyah. Bukan hanya itu, lini pertahanan pun diperhatikan oleh Renard. Sebab, ia tak mau kecolongan seperti pertemuan pertama melawan timnas Indonesia. Fokus juga dilakukan pada aspek bertahan dan menutup area, sambung laporan Arab Saudi. Dengan bocornya rencana pelatih Arab Saudi, maka Shin Tae-yong wajib memanfaatkan hal itu demi kemenangan timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia mengincar kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 serta menjaga asa lolos. Mental tak goyah, lawan Arab Saudi kemenangan jadi harga mati. Timnas Indonesia jadikan Arab Saudi pelampiasan, begini penjelasannya. Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi pada matchday ke-6 babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesuai jadwal, kedua tim bakal bentrok di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa malam. Pasukan Garuda baru saja kalah 0-4 dari Jepang di laga sebelumnya. Meski demikian, bek Calvin Verdong memastikan kekalahan itu tak berpengaruh pada mental seluruh pemain. Kondisi psikologis kami kuat, dan juga positif. Kami saling bicara satu sama lain, sering juga bertemu satu sama lain, kata Verdong di Stadion Madia, Senayan, Jakarta pada Minggu, 17 November 2024. Menurutnya, evaluasi kekalahan dari Jepang dilakukan oleh semua pemain secara bersama-sama. Kami masih bersama sebagai tim, semua saling mendukung satu sama lain dan itu yang paling penting, tegas dia. Pemain NEC Nijmegen itu juga menilai 3 poin dari laga melawan Arab Saudi nanti adalah harga mati untuk dimenangkan. Pada pertemuan pertama dengan Arab Saudi September silam, Indonesia memetik 1 poin setelah imbang 1-1. Saya pikir laga lawan Arab Saudi akan jadi laga yang sangat penting bagi kami. Saya pikir kami harus memenangkan laga ini, karena kami juga main di kandang, di hadapan fans, paparnya. Jika kami menang, kami punya 6 poin dan itu akan jadi hasil bagus bagi kami, tegas Calvin Verdong. Kevin Dix terpantau ikut latihan timnas Indonesia, Shin Tae-yong siap mainkan lawan Arab Saudi jadi harapanku saat ini. Pemain timnas Indonesia, Kevin Dix dikabarkan sudah mengikuti latihan lagi bersama skuad Garuda dalam persiapan melawan Arab Saudi. Kevin Dix sudah melakoni debut bersama timnas Indonesia ketika melawan Jepang, Jumat, 15 November 2024. Sayang di laga itu ia mengalami cedera. Jelang 5 menit akhir babak pertama, pemain FC Copenhagen mendapatkan perawatan karena kesakitan usai berduel dengan punggawa Jepang. Pada akhirnya bek berusia 28 tahun ini ditarik keluar Shin Tae-yong. Ia digantikan oleh Sandy Walsh. Imbas cedera itu, peluang Dix membela timnas Indonesia lawan Arab Saudi disebut kecil karena absen dalam latihan. Kini kabar baiknya, hari ini Senin, 18 November 2024, Dix sudah bergabung lagi di sesi latihan skuad Garuda. Hal itu disampaikan akun Instagram @pemain ke-12. Terpantau pagi ini Kevin Dix melakukan sesi gym bersama skuad timnas Indonesia.
Semoga keadaan semakin membaik dan syukur bisa bermain besok, versus Arab Saudi, tulis laporan itu. Menarik ditunggu apakah Shin Tae-yong bakal memainkan Kevin Dix untuk melawan Arab Saudi dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi skuad Garuda punya misi berat untuk meraih kemenangan perdana demi menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Nasib Shin Tae-yong ditentukan setelah laga lawan Arab Saudi. Begini pernyataan tegas Erick Thohir kepada media. Timnas Indonesia sebelumnya menelan kekalahan 0-4 dari Jepang di laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah kekalahan telak tersebut, tak sedikit pihak yang langsung menyoroti Shin Tae-yong. Walaupun dalam laga tersebut, di atas kertas Jepang memang jauh lebih diunggulkan. Namun, kekalahan telak 0-4 itu membuat nama Shin Tae-yong ramai jadi perbincangan. Erick Thohir pun mendapat pertanyaan apakah laga melawan Arab Saudi ini akan jadi penentu nasib Shin Tae-yong. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengaku bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi besar-besaran seusai lawan Arab Saudi nanti. Saya tidak bisa komen seperti itu, soal opsi pergantian pelatih, karena kita melihat tadi setelah game Arab Saudi baru ada evaluasi, ujar Erick Thohir kepada awak media. Setelah itu, Erick Thohir pun mewanti-wanti para pemain jelang lawan Arab Saudi ini. Pertandingan melawan Arab Saudi ini menjadi laga penting buat timnas Indonesia. Pasalnya, Rizky Ridho dan kawan-kawan dituntut meraih hasil maksimal dalam laga ini. Dengan harapan, skuad Garuda bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk itu, mantan pemilik Inter Milan ini meminta agar timnas Indonesia bisa menunjukkan permainan terbaiknya nanti. Yang saya tidak suka adalah kalau kita itu bermain tidak maksimal, seperti di game-game yang kita harusnya menang, malah tidak menang. Ini yang saya kembali tantang pelatih, pemain, secara terbuka, bahkan saya sampai di kata-kata kemarin bahwa harus saling introspeksi diri, jadi saya tidak mau salah-salahan, ujar Erick Thohir. Erick mengatakan bukan hal yang aneh lagi apabila ekspektasi tinggi diberikan kepada timnas Indonesia. Pasalnya, semakin tinggi kualitas pemain yang dimiliki saat ini, semakin tinggi pula ekspektasi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dalam situasi krusial ini, Erick mengingatkan agar tak ada lagi yang egois. Jadi ini yang saya bilang tidak ada lagi ego individual, karena tim ini milik Indonesia, bukan milik Erick Thohir, bukan milik pelatih, bukan milik pemain, karena standar kita sudah tinggi, ekspektasi masyarakat tinggi, tuturnya.